Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merasilu setelah ia masuk Islam, dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran, hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah 1. Sultan Malikul Saleh, tahun 1267 sampai tahun 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malikul Zahir, tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, 1326 tanda kurang lebih 1345. 4. Sultan Malik Az-Zahir, 1346. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1346 sampai tahun 1383. 6. Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1383 sampai tahun 1405. 7. Sultanah Nahrasiyah, yang memerintah tahun 1405 sampai tahun 1412. 8. Sultan Saloh ad-Din yang memerintah 1402. 9. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir, minus 1455. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah 1455 1477. 11. Sultan Zain Al-Abidin, memerintah 1477 1500. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, yang memerintah tahun 1501 sampai tahun 1513. 13. Sultan Zain Al-Abidin, yang memerintah tahun-tahun 1513 sampai tahun 1524. Periode pemerintahan. Rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing.
Selain itu menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudera Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Seri Kaya Sayyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani, sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik. Kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh, sebagai raja pertama yang memerintah tahun-tahun 1285 sampai tahun 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia, Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudera Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahiri, tahun 1297 sampai tahun 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II, tahun 1326 sampai tahun 1348. Pada masa ini pemerintahan Samudera Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui Samudera Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya pemerintahan Samudera Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudera Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudera Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah paham? Kalau sudah paham simak uraian materi berikutnya. Kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudera Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim, dan bandar transito. Dengan demikian Samudera Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudera Pasai memiliki hegemoni, pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudera Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan dari samudera yang penting adalah lada, kapur barus dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Kehidupan sosial budaya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam, untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai, HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Duru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudera Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu.